Amin. Saya dikasih waktu berapa lama nih? Oke, bebas. Tempat ini juga bebas ya. Oke, saudara, kita belajar. Hari-hari ini, hari-hari di mana anak Tuhan dinyatakan. Apapun bagian saudara, dimanapun saudara ditempatkan. Saudara jadi guru, jadi dokter, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, gembala. Saudara mungkin pemilik toko, saudara mungkin pegawai di sebuah perusahaan. Apapun situasi saudara, dimanapun Tuhan tempatkan saudara, perhatikan. Ini saatnya engkau dinyatakan oleh Tuhan. Ini saatnya kuasa Tuhan dinyatakan lewat hidupmu. Amin. Kita belajar. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 11 ayat 1. Berkali-kali kita baca, bahkan mungkin sudah menjadi ayat hafalan kalau kita Kristen dari sekolah minggu atau Kristen dari lahir. Iman adalah dasar dari apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana saudara mau buktikan sesuatu yang tidak terlihat? Dunia selalu minta bukti. Kenyataannya dunia minta bukti. Tapi pengiringan kita akan Yesus karena percaya, bukan karena melihat. Hari-hari ini engkau dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk improve your faith, your hope, and your love. Kalau engkau percaya engkau milik Yesus, inilah hari-hari di mana Tuhan mau pakai hidupmu lebih lagi untuk menyatakan iman, pengharapan, dan kasih. Kenapa kita harus social distance? Ada jarak. Tapi kebenaran berkata, jangan ada jarak di antara kita. Kebenaran. Firman Tuhan berkata, apapun tidak akan pernah memisahkan aku dari kasih Kristus. Artinya apa saudara? Enggak ada jarak. Spirit pandemik membuat kita berjarak dengan Tuhan dan sesama. Sekali lagi saya mau katakan, dimanapun saya berada saya mau katakan, pandemik membuat kita berjarak satu dengan yang lain. Karena apa? Takut terjangkit. Pilihan ada di tangan saudara. Saya tidak bicara soal pengetahuan politik, pengetahuan dunia, soal knowledge, soal pengetahuan tentang firman Tuhan ataupun tentang Taurat. Tapi yang saya bagikan adalah kehidupan tentang iman. Kalau belum waktunya mati, saya nggak bakalan mati saudara, percayalah. Kalau belum waktunya. Saudara, saya belajar, sudah terlanjur saya ikut Yesus. Jadi sudah terlanjur percaya dengan Dia. Dan sudah terlanjur saya tidak menyayangkan nyawa. Karena saya tahu Yesus tidak pernah memberikan ketakutan. Ingat 2 Timotius berkali-kali, kenapa saya selalu berkata berkali-kali, ada orang bilang berhikmat. Berhikmat itu sometimes ada gelombang ketakutan di belakangnya. Tanpa kita sadari, hari ini mari kita cek diri kita. Kita jangan lihat kiri kanan saudara. Karena ukuran kita di hadapan Tuhan ke surga tidak gandeng-gandengan. Saya pernah baca status seperti ini. Apapun kata orang, apapun yang orang bicarakan tentang Anda, biarkan saja. Karena surga tidak lewat depan rumahnya. Ngerti?
Banyak orang memberikan opini, memberikan pendapat, tapi jalan ke surga hanya lewat Yesus. Kenapa saya bilang? Saya punya pengalaman dan saya punya kehidupan dengan Yesus. Bapak Ibu, bahkan mungkin ada yang streaming, saya mau katakan, bangkitkan imanmu, bangkitkan pengharapanmu. Ingat, iman bukan imani ya. Beda imani dengan beriman, dengan iman beda. Iman itu benih. Amin. Saudara, saya mau katakan berkali-kali juga. Yang ditakuti seluruh dunia adalah virus yang mematikan. Tapi kalau kena air sabun, dia mati dan hancur. Tapi sangat ditakutkan seluruh dunia. Virus itu tidak terlihat, tapi dia punya power. Benar? Kalau dia nggak punya power, nggak mungkin dia atur perekonomian. Benar? Gara-gara virus itu kita nggak bisa jualan, nggak bisa bebas, berkumpul nggak bisa bebas. Berapa banyak bisnis yang drop minimal 50%? Gara-gara apa? Virus itu. Tidak terlihat barang kecil punya power yang mematikan dan menghancurkan. Tapi ada satu yang tidak terlihat tapi punya power yang membangkitkan, yang menghidupkan, yang membawa keselamatan. Apa? Iman. Iman. Kalau engkau percaya Yesus, di dalammu ada Yesus, engkau tidak akan takut dengan kematian. Matius 16 berkata, orang yang menyayangkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Sangat sayang buat kita semua yang percaya Yesus, tapi takut dengan kematian. Saya selalu berkata berkali-kali, Tuhan, kalau tugas sudah selesai bawa pulang. Kadang ada orang bilang gini, masih muda, enak ketemu Yesus daripada di dunia. Sometimes orang yang terlalu ngeroh bilang, hati-hati ditangkap iblis. Perkataanmu, siapa dia? Emang dia siapa? Karena yang saya katakan, perkataan yang saya keluarkan itu karena saya percaya kepada Yesus. Ya, setan berkuasa, betul. Masa dia kalahkan kuasa Yesus? Sorry, no. Kalau orang berdebat, lah katanya Yesus punya kuasa. Kenapa orang Kristen, bahkan banyak pendeta-pendeta mati karena virus? Ya mungkin tugasnya sudah selesai, dia mati kena itu. Enggak masalah. Kita mau mati bentuk apapun, enggak masalah. Mau mati dengan cara apapun, I don't care. Yang paling penting kita ketemu dengan Tuhan. Amin. Ada orang mati baik-baik, bukan ke surga, ke neraka. Loh, kenapa saya berani katakan? Saya mau mati di rajang pun saya gak takut. Karena rasa sakit itu pasti diangkat oleh Tuhan. Pasti. Kenapa? Sudah ada saksi Stefanus. Dirajam, yang ada dia nyembah Tuhan. Engkau mulia, engkau yang terpujilah, engkau besar. Stefanus. Jadi saudara, kalau saudara lihat di video-video hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan disiksa, kepalanya dipenggal, jangan takut. Kamu gak akan merasakan sakitnya, believe me. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu, kita tidak akan pernah merasakan penderitaannya. Karena dia sudah tanggung di kayu salib. Kalau Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam setiap kehidupan kita, keadaan buruk pun, dia tahu kita mampu. Amin. Kenapa saya katakan jangan takut? Itu hanya intimidasi. Makanya banyak orang berhenti menginjil. Karena apa? Takut digorok.
percaya hati Tuhan cuma satu. Kita jadi Allah Tuhan menyelamatkan jiwa-jiwa. Makanya perintah agung Tuhan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Memuridkan bukan sekedar engkau mengajarkan firman Tuhan, bukan. Tapi engkau membagikan kehidupan imanmu kepada orang lain. Memuridkan adalah engkau memberikan teladan imanmu kepada sesamamu. Itu memuridkan. Memuridkan itu gampang, saudara. Mudah. Bukan sesuatu yang membuat kita stres, depresi seperti sekolah. Harus jadi dosen dulu baru bisa mengajar mahasiswa. Bukan. Tidak sesulit itu, saudara. Memuridkan. Apa yang engkau alami dengan Tuhan, itu yang engkau bagikan kepada orang lain. Imanmu, kepercayaanmu, pengalamanmu. Tapi bukan metode ya saudara. Sometimes orang mengalami sesuatu dengan Tuhan, kamu harus ikut seperti saya. Oh no, bukan. Beda. Teladan tidak pernah memaksa orang. No. Teladan itu hanya memberi contoh. Kamu mau? Ikut. Mau mengalami hal yang sama, diberkati Tuhan? Ikut. Ikut apanya? Caranya menyembah Tuhan. Kerinduannya, hatinya yang menyembah Tuhan. Hatinya yang percaya kepada Tuhan. Amin. Itu baru pembukaan, saudara. Kita masuk ke sesuatu yang kita mau belajar pagi hari ini. Kita mau belajar di dalam Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4 berkata, kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama sampai kupingmu mendengar, supaya tertancap dan tertanam di hatimu. Amin. Mazmur 23 ayat 4, 3, iya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kalau New King James Version berkata, yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Kalau di bahasa Inggris berkata, your rod and your staff, they comfort me. Jadi tongkatmu, staff itu barang, ya, segala sesuatu. Jadi apapun yang berhubungan dengan Tuhan, itu yang membuat kami aman. Sekalipun kami ada di dalam kesesakan, sekalipun di dalam kehidupan kami situasinya gagal, sekalipun dalam keadaan kami sakit, tapi segala sesuatu yang dari Tuhan membuat kami nyaman. Amin. Ketika engkau dihina orang, ketika engkau tidak dipercaya, ketika engkau dipandang sebelah mata, karena engkau percaya segala sesuatu yang diizinkan Tuhan kita alami membuat kita nyaman. Kita nggak akan pahit, saudara. Nggak akan pahit. Karena kita tahu segala sesuatu yang diizinkan Tuhan kita alami. Sekalipun kita ada di dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman, orang itu berpikir kalau nanti dia usahanya bangkrut, nah itu lembah kekelaman. Kalau dia sakit stroke, itu lembah kekelaman. Jadi orang berpikir kalau yang spektakuler itu lembah kekelaman. Sebenarnya sederhana, saudara. Lembah kekelaman itu bicara keadaan di sekelilingmu. Yang engkau sedang alami sekarang. Itu
itu yang membuat engkau nggak nyaman. Itu membuat engkau ragu. Atau itu membuat rasa percayamu kepada Tuhan kendor. Atau engkau merasa engkau itu lagi direndahkan. Contoh, saya sudah saksikan kemarin Sabtu. Buat saya sebagai orang Manado, gengsi paling dijaga saudara. Aduh orang Manado. Kalau di sini ada orang Manado paling tahu sekali. Paling tahu. Mana ada orang Manado, apalagi hamba Tuhan. Pembicara, makan di pinggir jalan nggak kelas. Nggak berkelas. Maunya di restoran yang enak. Yang mahal. Oh kalau mahal, oh dia punya prestis tinggi. Kemarin saudara, dan saya percaya. Karena itu doa saya bilang begini dengan Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan aku kesempatan untuk menjadi saluran berkat-Mu. Buat anak-anak-Mu yang ada di Solo. Berilah mujizat yang baru. Saudara kalau bicara soal mujizat dalam hidup saya, terlalu banyak. Tapi saya mau fresh from the heaven. Yang baru. Jadi kalau ada pengalaman, kadang kan begini, itu pengalaman 20 tahun lalu dibicarakan lagi sekarang. Kadang orang gini, bosen kayaknya udah sering denger deh kesaksian itu. Karena gini saudara, bawaan manusia selalu pengen yang baru. Pengen dengar yang baru. Karena apa? Janji firman Tuhan juga berkata di dalam Ratapan 23 ayat 22 berkata, rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Rahmat bicara berkat, rahmat bicara proses, rahmat bicara didikan, banyak. Dan kemarin Sabtu saya itu WhatsAppan dengan Ibu Lisbeth. Ini bukan bicara seseorang ya, ini bicara saya mengalami mujizat. Bagaimana Tuhan ubah gengsi saya menjadi sesuatu yang percaya. Semua dalam kontrol Tuhan. Begitu saya sebenarnya sudah janjian mau dijemput oleh Ibu Lisbeth di Pool Travel. Tapi 30 menit sebelum sampai ternyata tidak bisa. Cuman kami ini dilatih oleh pemimpin senior kami yang pulang ke surga. Berkata jangan pernah kalau kita diundang atau kita pergi ke sebuah kota atau sebuah gereja, sebuah keluarga. Jangan pernah meminta fasilitas. Kalau bisa kita membawa sesuatu. Selalu begitu. Terus saya bilang, tapi kalau lagi sibuk nggak usah, nggak apa-apa, saya naik Grab, ya. Terus tiba-tiba 30 menit sebelum saya sampai, terus Bu Lisbeth bilang, waduh kayaknya nggak bisa. Saya bilang udah, nggak apa-apa. Nah begitu saya sampai ke Solo, lapar saudara, karena memang saya ini bukan tipe orang harus makan 3 kali sehari, enggak. Saya tipe orang gini, makan apa aja yang sudah masuk di dalam perut saya sudah makan. Entah itu bakpao, entah itu roti, tidak harus makan nasi. Nah sepanjang hari itu saya hanya makan bakpao dan bihun saudara. Ya memang gaya style saya tidak harus nasi saudara. Nah tapi itu lapar saudara. Begitu turun saya langsung tanya sama sopirnya, Pak di mana ya ada tempat makan yang dekat? Dia tunjuk depan, oh itu ada nasi apa ya? Nasi liwet. Terus sudah. Saya pergi, wah tutup. Saya lihat sekeliling, kok nggak ada ya? Tutup. Ada yang buka, tapi potong rambut Madura gitu. Saya bilang bukan tempat yang tepat. Saya cari, saya lihat dari jauh. Ada yang kalau orang Semarang bilang gilo-gilo, yang roda itu apa? Wedangan mungkin kayak nasi kucing ya. Saya bilang, aduh tapi kalau nyebrang malas banget gitu. Saya lihat, oh ada bakmi ayam. Biasa di Semarang juga biasa makan begitu saudara. Tapi kan ini posisi lagi beda.
Ini seseorang yang sedang diundang untuk jadi pembicara. Ya. Pembicara gitu makan di pinggir jalan gitu loh. Kok kayaknya gak berkelas. Jadi itu pikiran yang masuk. Mau makan apa tidak? Nanti orang lihat, loh kok pembicara makannya begitu gitu. Orang Manado gengsi tinggi, saudara. Saya bilang begini, makan tidak, nanti ada yang lihat. Ini nanti kalau anggotanya AOC lihat gimana yang gak enak banget. Makan duduk di kursi bakso lagi yang biasa, terus makan begini. Saya bilang begini, sebelum pesan saya bilang begini, Melanie, tahu diri, lo dipanggil berkhotbah bukan karena lu, memang karena Tuhan mau pakai. Jadi jangan sombong. Saudara, kita diurapi Tuhan bukan karena kita makan di restoran mahal. Kita diurapi Tuhan bukan karena kita dilahirkan dari keluarga kaya. Kita diurapi Tuhan bukan karena dilihat siapa keturunan kita. Kita dipakai Tuhan ya karena memang Tuhan mau pakai kita. Ya mungkin gak ada yang lain, cuma ada lu yang mau. Jadi kalau kita sudah dipakai Tuhan, jangan merasa hebat, merasa berjasa, merasa nih gua. Aduh, kalau orang Manado, orang Medan, orang Ambon, oh do mama. Saya bilang begini, saya saudara sering berkhotbah buat diri saya sendiri. Saya bilang, Melanie, tahu diri ya, tahu diri. Sambil makan saya bilang begini, peduli amat Tuhan. Ada orang lihat pun besok gak dipanggil lagi, I don't care. Karena aku dipakai Tuhan. Karena aku mau belajar mencintai Tuhan. Dan Tuhan kasih saya kesempatan. Buat orang lain, biasa saja. Tapi buat saya saat itu gengsi, Bo. Dan buat saya susah. Tapi saya bersyukur buat saya saudara. Mujizat terbesar ketika Tuhan ubah hati saya yang jahat menjadi benar. Tuhan ubah hati saya yang licik menjadi benar. Tuhan ubah hati saya yang gengsi menjadi benar. Saudara, kalau kita dikasih kesempatan bukan berarti kita lebih dari orang lain. Karena Tuhan mau melatih kita untuk bisa jadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Amin. Apapun yang di tanganmu sekarang bukan berarti engkau lebih baik dari saudaramu. Itu hanya kesempatan untuk engkau dilatih menjadi pribadi yang bisa dipercaya lebih lagi. Amin. Hari-hari ini mari kita belajar. Mari kita belajar. Apa yang menjadi lembah kekelaman di dalam hidupmu hari-hari ini? Hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Orang tidak pernah tahu. Bahkan engkau sedang berteriak, kalau boleh Tuhan, cepat lalukan. Cepat lalukan situasi ini dari hidupku. Saudara, saya belajar. Kalau Tuhan izinkan saya ada di situasi yang gak enak, saya bilang berikan aku kemampuan dan ajari aku apa maumu. Pandemik ini, mari kita umat Tuhan belajar. Tuhan mau ajarin apa? Tuhan maunya apa? Dan percaya, semua yang berasal daripada Tuhan akan membuat kita nyaman. Amin. Mazmur ini ditulis oleh Daud. Kita baca sama-sama di dalam Kisah Rasul 13. Ayat 36 berkata, Kisah Rasul 13 ayat 36 kita baca sama-sama.
3. Iya, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Saudara, ayat firman Tuhan ini meneguhkan saya ketika pemimpin senior kami pulang ke rumah Bapa. Dan masih sangat muda. Dan buat saya itu, saya sangat kehilangan. Dan saya tahu juga saudara di tempat ini, hari-hari ini sedang merasakan hal yang seperti itu. Tapi saya mau katakan, ayo, pemimpin kita sudah selesai tugasnya. Ini bagian kita. Biarlah Tuhan temukan. Biarkan Tuhan temukan. Kita seperti Daud. Melakukan kehendak Tuhan buat generasi kita. Melakukan kehendak Tuhan di hidup kita. Apa yang menjadi panggilan Bapak Ibu Saudara di tempat ini? Mari kita belajar. Mari kita belajar. Waktu saya kehilangan pemimpin saya itu seperti kehilangan separuh nyawa, saudara. Serius, ini kenyataan, ini kenyataan. Sampai firman Tuhan ini bicara. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ya saya punya target. Kalau boleh umur 50 saya pulang lah. Sama seperti suami saya pernah menikah, suami saya pulang ketika saya masih umur 23 tahun, sekarang saya 43 tahun. Saya menikah umur 20 tahun, suami saya umur 50 tahun. Kita punya jarak 30 tahun. Dan buat orang lain, biasa aja kali. Kadang orang bertanya, kamu cinta enggak? Enggak. Jelas tidak. Lah kenapa kamu mau kawin kalau tidak ada cinta? Saya melakukan kehendak Tuhan buat hidup saya. Karena memang saya berdoa, saya ditaruh di hati untuk melayani Tuhan lewat beliau karena beliau sudah sakit. Dan pernikahan kita cuma 3 tahun karena umur 53 tahun dia meninggal. Dan saudara, itu bukan hal yang mudah. Masih umur 23 tahun sudah menjanda. Itu bukan hal yang mudah. Tapi saya tahu, ketika saya berjalan bersama dengan Tuhan, semua yang berasal daripada Tuhan, kasih-Nya, damai sejahteranya, ketenangan yang daripada Tuhan akan membuat aku nyaman. Akan membuat aku nyaman. Waktu pemimpin senior kami meninggal, waktu ada di ruang khusus, saya mendekati, terus saya bertanya kepada Tuhan, apakah saya harus kehilangan kedua kali orang yang aku hormat dan aku kasihi? Dan saudara, satu yang saya belajar, kita boleh kehilangan apapun yang ada di dunia ini, tapi jangan pernah kehilangan cintanya Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya menikah, kalau Tuhan izinkan saya ditinggalkan seorang pemimpin yang saya respect, untuk saya belajar tidak pernah memegang kuat-kuat apapun yang ada di dunia ini. Kalau Tuhan memberikan saya kesempatan, Tuhan mau ajarkan yang paling aman, yang paling nyaman adalah di dalam Tuhan. Jangan pernah takut kehilangan nyawa, saudara. Karena ketika engkau takut kehilangan nyawa, engkau akan kehilangan. Tapi ketika engkau tidak takut kehilangan nyawa, saya bilang berkali-kali, belum, kalau SK dari surga belum turun, nggak bakalan kita mati. Amin. Mari hari ini kita belajar. Belajar seperti Daud. Sampai matinya, Daud itu setia. Daud itu setia untuk belajar taat dan belajar percaya
kepada Allah yang dia sembah. Kalau kita lihat kehidupan Daud, itu sangat kacau, saudara. Ada begitu banyak yang dia alami. Kalau saya pun ada di posisi Daud, udah stres mungkin, saudara. Tapi Tuhan tahu kemampuan setiap kita. Amin. Biar hari ini kita belajar melakukan kehendak Bapa di generasi kita. Seperti apa yang Yesus lakukan di zaman Yesus. Yesus dipanggil untuk mati. Memang dipanggil untuk mati. Tapi satu kekuatan yang Yesus mau tunjukkan kepada kita ketika dia di kayu salib. Dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan dia menyerahkan nyawanya. Hari-hari ini, apa yang sedang kita alami, biar kita berseru kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan buktikan siapa engkau. Engkau di keadaan difitnah? Atau engkau ada di situasi apapun yang gak enak, saudara. Engkau ada di situasi yang gagal. Engkau ada di situasi sepertinya tidak ditolong. Tapi ketika engkau ada di situasi seperti itu, apa yang menjadi respon hatimu? Apakah engkau berseru kepada Tuhan atau engkau marah kepada Tuhan? Apakah engkau menyerahkan segala sesuatu hidupmu kepada Tuhan? Atau engkau marah kepada Tuhan? Atau engkau mau membuktikan siapa engkau di mata dunia? Saudara, belajar dari Yesus. Yesus tidak pernah membuktikan siapa dia. Tapi Tuhan yang membuktikan. Allah Bapa yang membuktikan bahwa dia anak Allah. Saudara, peristiwa di atas kayu salib. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya, kepala pasukan tentara berkata, iya betul dia anak Allah. Saudara, mungkin kita tidak bisa membuktikan, belum bisa membuktikan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan hari-hari ini. Tapi nanti Tuhan yang buktikan. Kesaksian terakhir, saudara, saya alami. Saya 4 bulan kena lockdown di Malaysia. Kalau di Malaysia itu benar-benar, saudara, kita jalan sedikit aja kena patroli itu bisa dipenjara, saudara. Atau kena denda 200 ringgit. Awal mulanya 200, terus tiba-tiba naik jadi 2000 karena banyak orang yang nakal, saudara. Jadi kalau waktu lockdown itu kita hanya bisa pergi ke supermarket 1 orang. Tidak boleh berdua. Dan sangat ketat, di sana itu sangat ketat. Nah, sebelum lockdown itu, saudara, saya tuh sempat parno. Loh, ini jujur, saudara. Saya sempat parno karena saya tuh itu kan tanggal sekitar, kan heboh-heboh pandemik ini sekitar Maret. Ya, Maret itu tanggal 15 saya posisi ada di Kinabalu. Terus saya menginap di satu hotel, terima video yang setiap, jadi ada dokter yang sentuh pasien, mungkin Bapak Ibu pernah lihat, terus tangan dokternya jadi hijau. Jadi video itu mau menceritakan bagaimana virus itu menjangkit, bisa menjangkiti banyak orang. Dia pegang itu pasien COVID, terus dia pegang map, jadi warna hijau. Begitu mapnya diambil oleh perawat, perawat tangannya jadi hijau. Begitu map ditaruh di meja dan perawat pegang itu meja perawat, langsung jadi hijau. Ketika ada orang yang menghampiri meja perawat, disentuh jadi hijau. Jadi itu tuh kan kita nggak tahu, nggak kelihatan. Jadi saya jadi parno, saudara. Begitu masuk pintu hotel, kaki saya gini. Kenapa saya enggak mau pegang gagangnya, takutnya ada virus. Terus curiga ini orang jangan-jangan bawa virus gitu. Parno, saudara. Parno.
Tiba-tiba di sini ada yang tidak terima. Di dalam kita Yesus kan saudara. Di dalam kita ada Roh Kudus. Jadi segala sesuatu yang tidak berasal dari surga akan membuat yang di dalam ini tuh gak bisa terima saudara. Akhirnya saya bilang, ini kenapa ya saya jadi kayak gini, jadi parno. Seolah-olah kayak gak percaya bahwa Tuhan tuh yang berkuasa atas hidup kita. Dan saya dapat rema saudara. Itu hari Minggu pagi saya dengar khotbah gembala saya Pak Victor. Terus sementara dengar khotbah tiba-tiba muncul rema gini. Kenapa enggak di video itu yang warna hijau ganti warna merah? Darah Yesus. Karena di dalam darah Yesus mengalir kehidupan dan keselamatan. Jadi saudara, setelah lockdown dibuka, saya berkeliaran kemana-mana saudara. Saya pergi ke Johor, saya pergi ke Setiawan, saya berkeliaran saudara. Karena saya berkata, dimanapun kaki saya berpijak, membawa darah Yesus, membawa kehidupan, membawa keselamatan, membawa kebaikan. Saudara, kalau kita PSBB di sana ya, di Malaysia itu, setiap masuk mall, catat nomor handphone, terus cek suhu. Sudah di mall, setiap masuk toko harus catat nomor telepon. Mau makan di kedai kayak makan bakmi Jowo, harus catat nomor telepon. Fungsinya apa? Jadi kalau hari itu ada yang kena, semua nomor telepon itu diteleponin, tidak boleh kemana-mana. Langsung jadi ODP saudara. Itu kan agak menakutkan saudara. Tanpa sadar kita dikontrol. Jadi saya bilang nih, dalam nama Yesus, setiap dimanapun saya berada, menjadi milik Yesus. Darah Yesus mengalir di tempat ini, tidak ada masalah. Dan saudara tahu, saya menguatkan iman saya menguatkan pengharapan saya. Dan waktu swab, kan kalau pulang kan kita swab ya, di swab dulu. Waktu saya swab di Sunway Hospital, susternya bilang begini, itu saudara saya baru pulang dari Johor itu habis pelayanan, dari Johor itu jam 12 tengah malam, jam setengah 1 lah. Terus sampai Kuala Lumpur langsung pergi ke rumah sakit, tidak tidur yang benar saudara. Tapi saya bilang begini, suhu tubuh saya oke, tidak ada sakit penyakit. Saya perkatakan firman, saya ciptakan yang sehat buat hidup saya ciptakan yang benar buat hidup saya saudara. Karena kalau suhu badan gak bagus itu kan bisa ceknya pun bisa gak bagus ya. Waktu di tensi darah saya 145. Susternya shock. Terus saya bilang gini, ada masalah kah? Oh tidak apa-apa. Beda, soalnya swab itu ngambil dari lubang hidung dan lubang mulut. Jadi tapi perawatnya bilang begini, selama ibu tidak ditelepon berarti tidak apa-apa. Tapi kalau ibu ditelepon berarti ada apa-apa. Artinya ini ODP. Jadi saudara, itu hari Minggu sepanjang hari. Saudara ini masih manusia saudara. Walaupun kelihatannya imannya besar, tapi namanya masih injak tanah, masih manusia saudara. Ini kadang mikir gini, jangan-jangan ini ada telepon dari rumah sakit. Saya bilang ini, dalam nama Yesus, kamu tenang Melani, dalam nama Yesus. Hai jiwaku, hai Melani, tenang dalam nama Yesus. Percaya enggak ada COVID, percaya enggak ada virus, darah Yesus mengalir. Jadi sepanjang hari itu, saya menguatkan iman saya saudara. Nah hari-hari ini belajar menguatkan iman. Kalau masuk tempat ini, perkatakan dalam nama Yesus, tempat ini kursi-kursi mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan. Jadi lebih sesak datang, lebih banyak yang disembuhkan, lebih banyak yang dipulihkan, lebih banyak imannya dikuatkan. Amin. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan lewat tempat ini. Kadang orang berkata, loh di Korea itu satu gereja bermasalah, banyak yang mati. I don't care, itu urusan mereka, bukan urusan saya. Urusan saya dengan Tuhan. Amin. Urusan saya dengan setan. Saya bilang, loh jangan macam-macam.
Yang di luar kita jangan dipikirin. Yang harus kita kerjakan adalah bagian kita. Supaya kita tahu siapa kita di tangan Tuhan. Amin. Dan saudara, ketika saya pulang, tidak ada masalah. Sampai sekarang, orang bilang karantina 14 hari, saya di rumah cuma 3 hari. Saya kemana-mana. Pembawa fit, nanti kamu carrier. Saya bilang, saya carrier kesembuhan. Carrier mujizat. Kenapa? Udah terlanjur percaya Yesus di dalam sini. Kalau udah mulai batuk-batuk. Pernah saya 2 minggu lalu sekitar tanggal 27, 26 saya ke Solo, saudara. Ada yang bilang, Solo itu daerah merah. Ada yang bilang, Solo itu hitam. I don't care. Kalau Tuhan suruh saya datang. Jadi mau merah mau hitam, merah itu harus dari Yesus. Amin. Jadi mulai hari ini latih dirimu. Improve your faith, improve your hope, improve your love. Dan engkau akan temukan engkau adalah orang yang setia untuk taat. Setia untuk percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan masih tetap ada di dalammu. Amin. Saya gemes, saudara, saya gemes banget. Lihat orang-orang yang tidak mau membangkitkan imannya. Ingat, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Firman Tuhan loh itu. Kalau Anda tidak percaya, berarti firman Tuhan yang baik itu boleh dicoret dari Alkitabmu. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan. Kalau rohmu tidak bangkit, berarti roh apa yang ada di dalammu? Roh yang membangkitkan kasih, membangkitkan kekuatan, membangkitkan ketertiban. Jelas. Jelas. Ini harus dipegang, saudara. Jelas. Roh yang membangkitkan. Artinya kalau COVID itu mematikan, aku datang membangkitkan. Membangkitkan iman, membangkitkan semangat, membangkitkan kasih, membangkitkan pengharapan, membangkitkan pujian penyembahan kepada Tuhan, membangkitkan cinta. Membangkitkan. Amin. Supaya Tuhan temukan sampai detik ini kita adalah orang-orang yang setia untuk taat kepada Dia, setia untuk percaya kepada Dia. Amin. Mari kita berdiri. You are here. Tuhan tetaplah Tuhan. Saya tidak peduli dengan konspirasi apapun. Tapi saya mau belajar apa yang Tuhan mau di hidup saya. Di dalam kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kalau engkau mulai takut, berarti kuota kasihmu perlu diisi ulang. Bukan hanya kuota datamu yang perlu diisi ulang, saudara. Kuota kasih. Kalau engkau mulai khawatir, kuota kasih dan cintamu perlu diisi ulang. Perlu diisi ulang. Ketika imanmu mulai kendor, perlu diisi ulang. Bukan hanya air galon yang diisi ulang. Bukan hanya data dan pulsa diisi ulang. Kita butuh sesuatu yang baru. Amin.
kita mau bangkitkan iman kita sama-sama. Amin. Saat ini, kalau Tuhan izinkan kita berkumpul bersama untuk menyatukan kekuatan, untuk membangkitkan iman lebih lagi, untuk membangkitkan pengharapan lebih lagi, untuk membangkitkan kasih lebih lagi. Yes. I worship you. I worship you. You are here, filling every heart. I worship you. I worship you. You are here. You are here, Healing every heart. healing every heart. I worship you. I worship you. Are here. You are here, Moving in our midst. moving in our midst. I worship you. I worship you. You You are here, moving in our midst. I worship you. I worship Kami percaya Rohmu sedang bergerak, you. Are here, menjamah setiap kami, memberikan kekuatan yang baru buat kami Tuhan. I worship you. Yes. I worship you. Are here, you are healing every heart. Terima sesuatu yang baru dari Tuhan. Terima. Engkau mungkin tidak bisa melihat, tapi engkau bisa menikmati. Tuhan sediakan sesuatu yang baru. Tuhan perbaharui imanmu. Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Tuhan memberikan kasih yang baru. You are here, Sehingga mulai detik ini engkau melihat, engkau adalah pribadi yang berbeda. Pribadi yang tidak akan pernah bisa dihentikan oleh situasi apapun. Karena engkau berjalan di dalam kasih. You are here, you are Kiarata karalarabas, kebrata karalarabas, shandaralarabas. Kiarata karalarabas, shandaralarabas. I worship you. You are here, moving in our midst. Oh, I worship you. Terus harapkan yang dari I Tuhan. worship Harapkan yang dari Tuhan. you. Are here, working Yes. in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light Yes. in the darkness. Kami percaya kepada firman-Mu Tuhan. Kami percaya kepada firman-Mu Tuhan. Waymaker, miracle Kami percaya kepada janji-Mu Tuhan. light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper. Firman-Mu berkata, penyertaan-Mu sempurna buat kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna buat kami Tuhan. Sekalipun kami ada di dalam lembah kekelaman, tapi Engkau bersama dengan kami Tuhan. Kiarata karalalarabas, shandaralarabas. Kiarata karalalarabas, shandaralarabas. My God, that is who you are. Waymaker, Waymaker, miracle worker,
Waymaker, miracle worker. Kiarata karala rapase kemrata karala rapase. Terima. Kiarata karala rapase darala rapase. Kiarata karala rapase. Orata karala rapase kerala rapase. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see that you working. Even when I don't see that you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see that you're working. Even when I don't feel that you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see that you're working. Even when I don't feel that you're working. You never stop working. You never stop working. Saudara, kalau engkau merasa hari-hari ini usahamu sedang menurun, di tengah kekelaman Tuhan sanggup buat mujizat. Di tengah kematian Tuhan sanggup buat mujizat. Tuhan mau lihat reaksi hatimu. Di tengah kegagalan dan kebodohan, Dia sanggup buat kutuk jadi berkat. Saya mau katakan, saya mau kasih kesaksian, hari-hari ini Tuhan sedang melihat anak-anak Tuhan yang punya reaksi hati yang benar. Saudara tahu, waktu saya mau berangkat dari Jakarta ke Semarang, saya ketinggalan pesawat. Dan sangat lucu dan sangat bodoh. Karena saya ketinggalan pesawat posisi di ruang tunggu. Buat orang lain itu sebuah kebodohan. Tapi ketika saya tahu saya ketinggalan pesawat, saya bilang kepada Tuhan, apa maksudnya? Tuhan mau saya apa? Dan ternyata itu Tuhan izinkan. Tuhan kirim saya ke Tangerang. Saya melayani jiwa-jiwa di sana, saudara. Dan mereka berkata, Ci, mungkin Tuhan sengaja buat kamu ketinggalan pesawat supaya bisa menguatkan kami. Iman mereka sedang drop. Secara manusia, keuangan saya rugi, saudara. Tapi reaksi hati saya ketika itu, saya bilang, Tuhan mau ajarin apa? Tuhan mau apa? Kenapa, saudara? Itu di posisi sudah posting. Itu hari-hari yang saya nantikan pulang ke Semarang. Setelah 4 bulan di negeri orang. Dan ketinggalan pesawat di ruang tunggu. Begitu saya tahu saya ketinggalan, saya bilang gini. Saya ketinggalan ya? Iya, Bu. Barang Ibu sudah diturunin. Biasa, saudara, kalau ketinggalan pesawat, barangnya ikut terbang. Orangnya yang ketinggalan. Kok bisa-bisanya barang saya diturunkan? Saya percaya itu Tuhan. Dan saudara tahu, tiket saya diganti 5 kali lipat. Amin. Amin. Sekalipun engkau tidak melihat, sekalipun engkau tidak merasakan rohnya bekerja, Tuhan Yesus tetap Tuhan. Hari-hari ini apa yang engkau ingin alami dengan Tuhanmu? Perkatakan kepada dirimu hari ini, Tuhan, latih dirimu mulai saat ini. Tuhan, aku punya reaksi hati yang benar. Aku berespon yang benar. Tuhan, biar engkau temukan aku, anakmu, hambamu. Hari-hari ini adalah orang yang bisa dipercaya. Biar engkau temukan kami. Ketika engkau sedang mencari orang-orang menjadi pembawa lawatan, biar engkau temukan kami.
Kami orangnya Tuhan yang mau berkata iya. Apapun yang Engkau mau, kami mau Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau yang melihat anak-anak-Mu Tuhan. Jangan pernah berhenti mendidik setiap kami. Biar Engkau yang menaikkan level iman, pengharapan dan kasih kami Tuhan. Biar Engkau yang membuktikan siapa kami di hadapan musuh kami dan siapa kami di hadapan manusia. Siapa kami di hadapan dunia. Karena Engkau di dalam kami. Kami katakan kami pembawa mujizat, kami pembawa hadirat Allah. Dimanapun kami berada, kami menjadi pengubah dunia. Kami menjadi pengubah atmosfer. Karena Yesus yang kami sanjung ada di dalam kami. Sumber kehidupan, sumber keselamatan, sumber kesembuhan ada di dalam kami. Dan apa yang kami terima siang hari ini disempurnakan oleh kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Dimeteraikan oleh kuasa darah Yesus. Setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi dapat berhasil sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya. Kebenaran firman Tuhan yang ditabur di dalam tanah hati kami yang subur, berakar kuat, bertumbuh, menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat saat ini. Terima kasih Engkau yang membangkitkan roh kami. Engkau yang membangkitkan kekuatan kami. Engkau yang membangkitkan kasih kami. Engkau yang membangkitkan api kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin.